Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masaya Faradisa dengan NIM A1120231534. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi UAS mata kuliah pengembangan data. Nah, sebelum saya mempresentasikan tugas yang sudah saya kerjakan, saya akan menjelaskan dulu mengenai hubungan apa yang akan saya jelaskan nanti. Nah, jadi proyek yang akan saya jelaskan itu mengenai tiga eh, tiga course yang sudah saya kerjakan di Coursera. Yang pertama ada course unsupervised learning, kemudian deep learning, dan juga regression. Nah, pasti kalian penasaran apa itu ketiganya. Ketiga istilah ini adalah pilar utama dalam dunia data science dan artificial intelligence. Menariknya, ketiga konsep ini muncul dalam berbagai bagian laporan proyek yang sudah saya kerjakan. Nah, saya akan menjelaskan apa ketiga istilah tersebut. Yang pertama ada unsupervised learning atau pembelajaran tanpa pengawasan, yaitu metode di mana komputer diberikan data tanpa label atau jawaban yang benar, sehingga tugas komputer adalah mencari pola, struktur, dan kemiripan tersembunyi di dalam data tersebut secara mandiri. Kemudian tujuannya itu untuk menemukan pengelompokan atau clustering sehingga dapat menyederhanakan sebuah data. Kemudian yang kedua adalah deep learning atau pembelajaran mendalam. Nah, deep learning ini merupakan cabang dari machine learning yang menggunakan arsitektur neural network atau syaraf tiruan yang berlapis-lapis yang disebut juga sebagai deep. Kemudian deep learning ini meniru cara kerja otak manusia untuk mengenali pola yang sangat kompleks dan tujuannya itu untuk menangani data yang tidak terstruktur seperti gambar, suara, atau teks yang sangat besar. Lalu yang terakhir ada regression atau regresi, di mana bagian dari supervised learning atau pembelajaran terawasi yang tujuannya adalah memprediksi angka kontinu atau nilai numerik bukan sekedar kategori, sehingga dapat memprediksi nilai berdasarkan tren data yang sudah ada. Kemudian saya akan melanjutkan ke pembahasan proyek yang sudah saya kerjakan di course pada Coursera. Yang pertama, saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, di sini sudah terlihat Google Colab-nya, di mana saya mengerjakan proyeknya di Google Colab. Nah, pertama ini saya akan menjelaskan mengenai proyek unsupervised learning. Nah, pada proyek ini membahas mengenai segmentasi pelanggan e-commerce dengan tujuan untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan perilaku belanja mereka menggunakan metrik RFM atau resensi, frekuensi, dan monetari. Nah, saya akan menjelaskan langkah-langkahnya dari awal hingga akhir per line. Di sini, pada line pertama itu merupakan langkah persiapan library, di mana langkah ini mengimpor semua alat yang diperlukan untuk pengolahan data dan machine learning. Bisa dilihat sendiri bahwa eh, terdapat import, pandas, NumPy, Matplotlib, dan lain-lain. Kemudian pada line kedua merupakan langkah kedua yaitu memuat data atau data logging. Nah, analisis ini menggunakan data transaksi historis dengan metrik utama RFM, resensi, frekuensi, dan monetary. Sehingga
gitaran, maka akan muncul data awalnya sebanyak 5 baris pertama. Terdapat resensi, frekuensi, dan juga monetary. Kemudian selanjutnya di langkah ketiga ini merupakan pre-processing dan featuring engineering, yaitu data awal menunjukkan distribusi yang sangat miring atau highly skewed. Oleh karena itu, kita perlu melakukan transformasi menggunakan logarithmic transformation dan juga standardization. Nah, bisa dilihat oleh teman-teman wire-nya. Kemudian pada langkah keempat ini merupakan melatih model K-means menggunakan variasi 1. Sesuai rekomendasi, kita menggunakan algoritma K-means dengan K sama dengan 4. Dan model ini dipilih karena memberikan keseimbangan optimal antara kekompakan klaster dan kemudahan interpretasi bagi tim pemasaran. Lalu dapat muncul juga siluet skornya untuk K sama dengan 4, yaitu 0,26. Nah, selanjutnya di langkah kelima ini sudah tampak hasilnya itu berupa grafik ya, teman-teman. Jadi langkah kelima ini merupakan segmentasi dan interpretasi bisnis. Jadi, setelah klaster terbentuk, kita mengelompokkan pelanggan ke dalam 4 segmen strategi sesuai hasil yang ditemukan. Segmen 1, yaitu loyal dan high value customers. Segmen 2, new high potential customers. Segmen 3, current atau at risk customers. Dan yang keempat adalah one time shoppers. Bisa dilihat ada 4 warna di sebelah kanan atas gambarnya ini. Ada warna merah, warna biru, warna hijau, warna ungu yang menunjukkan hal-hal atau jenis-jenis pelanggan yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian yang terakhir ini adalah validasi teknis atau elbow method dan silhouette analisis. Meskipun laporan menyarankan sama dengan 4 sebagai variasi terbaik atau variation 1, sangat baik jika kita memverifikasinya secara visual di Colab. Nah, bisa tampak lebih jelas lagi untuk gambarnya. Jadi ini untuk project unsupervised learning. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai deep learning ya teman-teman.
Nah, yang kedua ini ada project deep learning. Jadi, project deep learning itu mengenai klasifikasi item fashion secara otomatis menggunakan Convolutional Neural Network atau CNN yang bertujuan membantu perusahaan e-commerce dalam mempercepat proses tagging produk dan meningkatkan sistem rekomendasi bagi pelanggan. Nah, untuk langkah-langkahnya itu, yang pertama adalah eh, persiapan library dan dataset. Pada persiapan pertama ini, seperti persiapan di project unsupervised learning tadi, pun untuk perintahnya itu berbeda. Di sini, langkah ini memuat library utama dan dataset fashion MNIST yang berisi 70.000 gambar grayscale. Kemudian pada langkah kedua, ini eh, oh maaf, pada langkah pertama ini terlihat bahwa datanya itu setelah di-run, query-nya itu, maka hasilnya akan muncul download data, sehingga berarti perintah untuk memproses datanya itu berhasil karena data berhasil terdownload untuk melakukan project ini. Nah, kemudian pada langkah kedua yaitu pre-processing data yang wajib dilakukan. Nah, data ini harus dinormalisasi ke rentang 0 dan 1 atau 0,1 dan diubah bentuknya menjadi sesuai dengan input CNN. Tabel juga diubah menjadi one hot encoding. Jika sudah di-run dan berhasil, maka kita bisa melakukan langkah selanjutnya. Ini langkah ketiga yaitu membangun arsitektur model 2 atau optimize. Model ini menggunakan 3 lapisan konvensional dan dropout 0,2 untuk mencegah overfitting. Nah, kemudian akan muncul hasilnya ini, hanya seperti tulisan seperti itu. Lalu, yang terakhir adalah kompilasi dan pelatihan menggunakan optimizer Adam dengan learning rate 0,001 dan categorical cross entropy sebagai fungsi loss. Nah, ini hasilnya merupakan eh, sangat panjang ya teman-teman dan agak membutuhkan waktu lama. Jadi, hasil dan kesimpulannya itu, model ini berhasil mencapai akurasi tes sebesar 92,1% sebagai langkah selanjutnya untuk meningkatkan performa. Saya merekomendasikan penggunaan teknik data augmentation atau transfer learning menggunakan arsitektur seperti ResNet, seperti itu. Nah, selanjutnya, yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai eh, regression, project dari regression. Nah, kita akan mulai dari awal.
Eh, oh maaf, pada langkah pertama ini terlihat bahwa datanya itu setelah di-run query-nya itu, maka hasilnya akan muncul download data, sehingga berarti perintah untuk memproses datanya itu berhasil karena data berhasil terdownload untuk melakukan project ini. Nah, kemudian pada langkah kedua yaitu pre-processing data yang wajib dilakukan. Nah, data ini harus dinormalisasi ke rentang 0 dan 1 atau 0,1 dan diubah bentuknya menjadi sesuai dengan input CNN. Tabel juga diubah menjadi one hot encoding. Jika sudah di-run dan berhasil, maka kita bisa melakukan langkah selanjutnya. Oh maaf, pada langkah pertama ini terlihat bahwa datanya itu setelah di-run query-nya itu, maka hasilnya akan muncul download data, sehingga berarti perintah untuk memproses datanya itu berhasil karena data berhasil terdownload untuk melakukan project ini. Nah, kemudian pada langkah kedua yaitu pre-processing data yang wajib dilakukan. Nah, data ini harus dinormalisasi ke rentang 0 dan 1 atau 0,1 dan diubah bentuknya menjadi sesuai dengan input CNN. Tabel juga diubah menjadi one hot encoding. Jika sudah di-run dan berhasil, maka kita bisa melakukan langkah selanjutnya. Hanya seperti tulisan seperti itu. Lalu yang terakhir adalah kompilasi dan pelatihan menggunakan optimizer Adam dengan learning rate 0,001 dan categorical cross entropy sebagai fungsi loss. Nah, ini hasilnya merupakan sangat panjang ya teman-teman dan agak membutuhkan waktu lama. Jadi, hasil dan kesimpulannya itu, model ini berhasil mencapai akurasi tes sebesar 92,1% sebagai langkah selanjutnya untuk meningkatkan performa. Saya merekomendasikan penggunaan teknik data augmentation atau transfer learning menggunakan arsitektur seperti ResNet, seperti itu. Nah, selanjutnya, yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai regression, project dari regression. Nah, kita akan mulai dari awal, hanya seperti tulisan seperti itu. Lalu, yang terakhir adalah kompilasi dan pelatihan menggunakan optimizer Adam dengan learning rate 0,001 dan categorical cross entropy sebagai fungsi loss. Nah, ini hasilnya merupakan sangat panjang ya teman-teman dan agak membutuhkan waktu lama. Jadi, hasil dan kesimpulannya itu, model ini berhasil mencapai akurasi tes sebesar 92,1% sebagai langkah selanjutnya untuk meningkatkan performa.
Saya merekomendasikan penggunaan teknik data augmentation atau transfer learning menggunakan arsitektur seperti ResNet, seperti itu. Nah, selanjutnya, yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai eh, regression, project dari regression. Nah, kita akan mulai dari awal. Nah, regression ini agak sedikit rumit ya teman-teman, karena tadi kebetulan saya beberapa kali mengulang karena banyak yang error. Lalu, tapi walaupun banyak error, bukan berarti proyek ini sulit untuk dilakukan. Teman-teman hanya harus terus mencoba agar terus berhasil. Nah, pertama yang harus dilakukan adalah sama seperti awal itu, yaitu menyiapkan library, import library, atau membuat datanya terlebih dahulu. Kemudian, yang kedua, ini rata-rata pada regression ini perintahnya itu agak panjang-panjang dari deep learning dan unsupervised learning, sehingga dalam pengetikannya pun harus teliti agar tidak ada error dalam running-nya. Nah, regression ini agak sedikit rumit ya teman-teman, karena tadi kebetulan saya beberapa kali mengulang karena banyak yang error. Lalu, tapi walaupun banyak error, bukan berarti proyek ini sulit untuk dilakukan. Teman-teman hanya harus terus mencoba agar terus berhasil. Nah, pertama yang harus dilakukan adalah sama seperti awal itu, yaitu menyiapkan library, import library, atau membuat datanya terlebih dahulu. Kemudian, yang kedua, ini rata-rata pada regression ini perintahnya itu agak panjang-panjang dari deep learning dan unsupervised learning, sehingga dalam pengetikannya pun harus teliti agar tidak ada error dalam running-nya. Setelah pembuatan data sudah berhasil, kita ke langkah kedua. Setelah pembuatan data sudah berhasil, kita ke langkah kedua, yaitu content-based filtering atau dengan proses TF-IDF. Pastikan nama di dalam kurung itu sama persis dengan yang di atas, sehingga pada perintah line 2 dengan line 1 itu dapat terhubung, harus terdapat keselarasan dalam nama variabelnya ini, sehingga tidak akan terjadi error. Kemudian langkah selanjutnya adalah user clustering menggunakan k-means K sama dengan 15, yaitu content-based filtering atau dengan proses TF-IDF. Pastikan nama di dalam kurung
itu sama persis dengan yang di atas. Sehingga pada perintah line 2 dengan line 1 itu dapat terhubung, harus terdapat keselarasan dalam nama variabelnya ini, sehingga tidak akan terjadi error. Kemudian langkah selanjutnya adalah user clustering menggunakan k-means k sama dengan 15. Nah, ini, oh iya, setelah melakukan run itu, pasti akan ada output yang ditampilkan. Seperti pada line pertama, karena membuat tabel, maka akan muncul outputnya tabel courses berhasil dibuat. Nah, berarti line ini perintahnya itu berhasil di-run dan outputnya pun terlihat. Kemudian yang kedua pun terdapat outputnya, yaitu matriks kemiripan berhasil dibuat. Lalu yang ketiga ini juga memunculkan uh, outputnya. Nah, karena ketiga ini outputnya hanya berupa kalimat saja, sehingga jika kita ingin melihat hasilnya secara nyata, lebih nyata, itu bisa melakukan visualisasi outputnya dengan cara mengimport menggunakan matplotlib ini dan juga cburn. Kemudian eh, 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 kemudian selanjutnya itu kita perintahkan ke ini. Ini merupakan hasil visualisasinya. Menunjukkan adanya bias positif di mana pengguna cenderung memberikan rating tinggi 4 dan 5. Bisa dilihat ya teman-teman. Kemudian ada pun output visual lainnya yang merupakan output eh, menunjukkan bahwa NMF adalah model terbaik karena memiliki nilai error terendah. Bisa dilihat ya teman-teman, NMF ini eh, terendah daripada yang lainnya. Kemudian untuk visualisasi yang terakhir ini merupakan visualisasi hasil clustering pengguna menggunakan K-means. Nah, memvisualisasikan bagaimana pengguna terbagi ke dalam 15 cluster sesuai di laporan Elbow. Terdapat 15 ya teman-teman. Nah, itulah eh,
Hasil dari laporan regression berdasarkan evaluasi akhir di laporan ini, model NFF memberikan performa terbaik dengan skor RMSE terendah, yaitu 0,945, membuktikan keunggulan fitur laten dalam menangani data yang sparse. Begitu. Jadi, itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai presentasi tugas akhir saya di matkul penambangan data. Mohon maaf apabila dalam pekerjaan tugasnya ini masih terdapat banyak kesalahan, dan saya juga mohon maaf apabila dalam menjelaskan saya masih memiliki kesalahan dalam kosakatanya. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.